بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم الأمين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wal akhwat dan ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Diberikan senantiasa kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kali yang kedua kita bisa bertemu kembali setelah hampir kita menghilang lebih kurang setahun. Dan alhamdulillah kita bertemu di Masjid Baitur Rahim Galaksi. Ya, walaupun kita masih tinggal di bumi Allah, bukan di planet galaksi. Jamaah sekalian, yang ketiga saya mohon maaf tentunya. Qadarallahu ma syafa'al, hajat hati berharap bisa datang dan sampai jam 9:25 sesuai dengan pernyataan Google Map. Namun qadarallahu ma syafa'al, ya ternyata zahmah, qatilah, macet luar biasa. Dari itu kita mempelajari satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mempelajari satu di antara surah Al-Quran Al-Karim tertuang dalam juz amma, juz 30 dari surah Al-Asr. Surah apa? Al-Asr. Kita ketahui ada 3 surah di dalam juz 30 yang masing-masing berjumlah 3 ayat. Yang pertama surah, silakan buka Al-Quran di juz 30. Ada 3 surah yang masing-masing berjumlah 3 ayat, dan hanya 3 surah. Yang pertama surah apa? Al-Asr. Yang kedua Al-Kautsar. Yang ketiga An-Nasr. Betul. Kemudian agak gampang untuk mengingatnya, masing-masing dia namanya di ujungnya huruf ra. Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Sehingga dari 3 surah ini, kalau kita mau belajar, sangat amat panjang dan sangat besar manfaatnya dan faedahnya. Surah Al-Asr berjumlah 3 ayat. Dari ayat yang pertama ketika Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Itu makna secara umum. Secara khusus ialah waktu asar. Kita temui dalam surah Al-Baqarah apa yang berbunyi? Firman Allah yang menyebutkan kalimat asr. Hafidhu ala salati was salati, hafidhu ala salawati was salati wusta. Allah firmankan kepada orang-orang mukminin agar kalian menjaga waktu-waktu salat. Wabil khusus, ya, salat pertengahan. Ya, komentar para mufassir mengatakan salat al-asr. Dan kebanyakan kita telat mengerjakannya.
dengan kondisi sibuk yang luar biasa atau masih bekerja, yang sudah pulang masih di tengah jalan, ditahan oleh macet yang luar biasa. Dan ini problem kita tinggal di ibu kota dan sekitarnya. Barangkali mungkin Pak Jokowi menginstruksikan agar pindah ke IKN. Wallahualam, jangan dicela jemaah. Ya, kita bagaimana memakmurkan bumi Allah ini, termasuk bumi galaksi. Dan subhanallah, kenikmatan kita kalau kita hitung-hitung dengan Filastin secara umum, Gaza dan Rafah pada khususnya, kita akan ingat dengan satu sabda Nabi yang sangat menakjubkan, luar biasa. Yang Nabi katakan ada 3 nikmat jika kita miliki, seolah kita mendapatkan nikmat seluruh bumi. Apa yang pertama? Rasa aman. Yang kedua, sehat apa? Badan. Yang ketiga apa? Ada bahan pangan. Kita ulang biar simpel. Semua hurufnya N ujungnya. Rasa aman, sehat, badan, ada bahan pangan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang di waktu paginya dia merasa aman, tak ada desingan peluru masuk ke kuping kita pada hari ini. Tidak ada rudal yang menghantam rumah kita, paling-paling nanti sore lewat bakso rudal. Betul. Kemudian bom yang menghancurkan gedung 8 lantai rata dengan tanah. Yang meninggal lebih kurang 200 orang, satu gedung. Anak-anak sekolah yang berangkat di waktu pagi, dia salam orang tuanya dan dia cium ibunya, dilapaikan tangannya, wada'an. Dia pulang, rata rumah. Mana ayah ibunya? Jangan tanya. Terkubur di bumi Allah tanpa kuburan. Jadi kalimat aman ini sangat besar. Dan 2 nikmat yang Allah paparkan di penghujung surah Quraisy. Kita ngaji surah pendek-pendek aja, Apa 2 nikmat besar yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, suku Quraisy? Satu-satunya suku yang Allah sebut di Al-Quran Quraisy. Itulah penghujung surah Quraisy. Apa ayatnya? Halo. Kenapa dia? Sebagian jemaah saya tanya, kenapa dia? Katanya tawadhu. Enggak cocok. Ada lagi, Ustaz takut riya. Bagus jawabannya, tapi enggak tepat. Sama orang malu bertamu, udah makan Pak? Oh sudah kenyang. Tadi bergerak perutnya. Paham? Ayat yang mengatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa aman kepada kalian wahai orang Quraisy Mekah dan memberikan makan setelah kalian lapar. Kapan 2 peristiwa ini? Panjang nanti. Kita al-asr dulu. Sudah? Alladzi at'amahum min ju', Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Hajar dengan putranya Ismail, dia ditandusnya padang pasir, kering kerontang, tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun sumber penghidupan, gak ada orang yang hidup di tengah tandusnya padang pasir tersebut. Allah munculkan satu sumber mata air sampai hari ini belum pernah kering. Sumber kehidupan manusia alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf, peristiwa Ashabul Fil. Makanya berdekatan surah Al-Fil dan surah Quraisy. Rasa takut yang menghinggap di benak dan dada orang-orang Quraisy Mekah. Hidup pada hari itu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Datang pasukan gajah. Dia ketuanya Abraha. Lebih kurang 200.000, 20.000 pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dia iri, kenapa orang setiap tahun ke Mekah? Kenapa enggak ke Yaman? Ada orang ngomong kenapa Mekah? Didatangi tiap tahun sesak.
Tadi mungkin Ka'bah di Iran, hampir sama. Ala kulli hal, lihat. Ketika Nabi sabdakan tadi ialah barang siapa di waktu paginya merasa aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Apa yang ketiga tadi? Indahu qutu yaumihi, pada hari itu saja ada ya makanan yang dia makan. Coba kita renungkan diri kita, jemaah. Coba yang bawa api dibuka saldo, yang di lift itu, masih tersisa 3, miliar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada takbir. Karena bersyukur ya, karena ternyata masih ada 4M. 4M. Subhanallah. Ada tidak 4 tri. Bisa dia beli galaksi dan seisinya. Mari jemaah, ya lihat rumah kita, mobil kita, anak-anak kita, pangkat kita, status sosial kita, akal yang jernih Allah berikan. Yang paling mahal ialah hidayah sunnah masuk ke hati kita. Apa dikira hal yang mudah ketika hayya 'ala shalah bergerak hati ini, melangkah kaki ini. Begitu banyak orang ketika hayya 'ala shalah santai. Bahkan lisannya tanpa sengaja mengatakan nanti aja lah. Nanti. Lihat. Orang yang punya harta belum pernah tergambar di otaknya mau berangkat haji dan umrah. Tapi selain Mekah Madinah telah dia datang. Mari. Jadi ketika Nabi katakan 3 nikmat tadi, kita ulangi biar kita hafal betul ya. Yang pertama ialah rasa aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga ada yang kita makan hari ini. Coba kalau pulang ke rumah, lihat kulkas yang tinggi 2 meter. Anak kita yang paling bungsu pakai tangga, mana ini? Berjejer dia punya makan. Loh, kadang-kadang ini lihat freezer penuh, bikin kurban. Setahun nggak habis. Yang uniknya bakhil pula. Ada teman cerita 3 bulan membusuk karena freezer sudah full, dia pindahkan ke bawah, alamat dia rusak. Boleh kasih orang tangga. Mari dia apa yang Nabi katakan tadi, ketiga nikmat tersebut faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat sepenuh bumi. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 nikmat tersebut kita mampu menjadi orang-orang yang syakirin dan syakirat, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dan kita insyaallah kaji di hari singkat ini ialah di waktu yang tersisa 1 jam ke depan kita tadi membaca surah Al-Asr, dan bertepatan dengan kita berada di penghujung tahun. Ingat, bukan Desember, tapi ya Zul. Ada yang tahu berapa hari ini hari Zulhijjah? Hari yang ke 18. Hitungan 12 hari atau kurang dari habis. Zulhijjah habislah tahun 1445, masuk 1446. Berarti apa? Coba kita bayangkan atau kita cermati lebih jauh makna wal asr demi kita jumpai di juz amma itu, Bapak Ibu sekalian. Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang ada. 5 waktu. Yang pertama ialah fajar. Demi fajar, surah Al-Fajr wal Fajr.
Wahai yang ketiga, syuruk. Itu duha. Namanya ialah waktu di awal duha. Namanya syuruk. Tidak ada istilah salat syuruk, tidak ada. Yang ada ialah salat sunnah duha di awal waktu syuruk itu. Paham? Yang pertama wal fajr, yang kedua was subhi idza surah Al-Mudaththir was subhi idza tanaffas, dan di waktu subuh ketika dia mulai menyingsing alias mulai terang. Ba'da subuh ada ad-duha, ada surah duha, ada wadduha wal laili idza saja. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu sepanjang hari, namanya an-nahar, wan nahari idza jallaha wan nahari idza tajalla. Di dua surah. Demi waktu siang ketika dia terang benderang. Lalu ya di waktu malam secara utuh dari mulai maghrib sampai kembali terbitnya fajar. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja atau wal laili idza yaghshaha. 5 waktu dari al-fajr, as-subuh, ad-duha, an-nahar, al-lail diringkaskan dalam satu kata, wal asr. Demi karena yang 5 tadi semuanya masa atau zaman atau waktu. Allah beritakan innal insana lafi, mari jemaah, innal insana lafi khusr. Ini banyak faedah dari surah ini, dari segi bacaan juga. Mohon maaf ya, bukan mengajarkan buruk yang berenang atau mohon maaf buruk berenang kembali, bukan mengajarkan burung yang terbang dan ikan yang berenang, tapi selalu mengingatkan dan kepada umat khususnya yang banyak waktu ya, atau kaum bapak yang sudah pensiun, belajarlah, jangan lupa belajar baca Quran. Kenikmatan dalam kesendirian, tidak ada nikmat yang paling nikmat bagi orang yang qiyamul lail kecuali dia baca Al-Quran Al-Karim. Ketika kita baca, kita berdiri, ada Al-Quran di tenggorokan kita, tersimpan di dada kita, itu yang kita baca. Apa yang kita hafal, itu yang kita baca. Dan ikhwan wal akhwat wa ummahat sekalian, pelajari bahasa Arab. Gak mampu kita buka terjemahannya. Baca, innal insana lafi. Dari segi bacaan dahulu, bagaimana membaca huruf sin yang tipis, kha yang tebal, lalu pada huruf ra ketika dia sukun alias berhenti menghasilkan suara yang tebal, sehingga dua huruf yang tebal tengah-tengahnya huruf yang tipis. Saya usahakan untuk menipiskan sin tipis. Paham? Yang otomatis akan ditarik atau dibawa atau direnggut, mohon maaf bahasanya, ditarik oleh huruf kha dan diambil oleh huruf ra, yang otomatis sin menjadi apa? Halo? Apa temannya sin dalam makhraj? Dua huruf lagi, sad, zai, sin. Sehingga apa? Menjadi huruf zai tidak mungkin. Tidak ada orang membaca wal asri innal insana lafi khusr. Oh, enggak ada. Menjadi sad, ini kebanyakan orang membaca. Jadi dibaca apa? Lafi khusr. Yang kedua ialah banyak orang membaca huruf sinnya fathah. Lafi khusr. Atau kadang-kadang huruf ra dia telan, lafi khus. Mana ra-nya? Dia telan. Apa yang tepat itu ialah belajar di hadapan ustazah. Wahai ummahat, ini pesan saya, wahai kaum bapak
belajarlah di hadapan ustaz, belajar. Dan ilmu tahsin ini jangan hanya dipelajari ketika hendak Ramadan. Ada proyek besar mengkhatamkan Quran selama 1 bulan. Mohon maaf. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Berita dari Allah dan bukan berita dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah lah yang bisa memberitakan tentang sesungguhnya manusia itu berada dalam, pasti enggak? Pasti. Yakin enggak? Yakin bisa. Semua manusia tanpa terkecuali, dan kalimat ini atau ayat yang ketiga illal ladzi sebagai al-istitsna, pengecualian yang membuat dada seorang mukmin ketika membaca innal insana lafi khusr. Apa? Takut. Lalu ketika ada ancaman atau berita yang tidak baik tersebut, kenapa? Allah katakan sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Datanglah ayat yang setelahnya, kabar gembira. Ini sering kita dapatkan dalam juz amma. Kalau yang sering tadabbur, banyak ayat-ayat yang datang berlawanan dari sisi makna. Apa di antaranya? Coba juz amma saja. Di penghujung surah atau pertengahan surah An-Naba ada kalimat inna yawmal fasli kana miqata. Terus يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجحيم. الله أكبر الله أكبر. Coba rasapi, tidak ada melainkan akan menangis, terisak, meraung batin ini. Ya, bergemuruh dada dan jiwa ini. Ya, udah tua saya. Ya, akan datang tahun 1446, bertambah tahun, bertambah usia, namun tetaplah yang tepat semakin berkurang jatah hidup kita. Betul, betul, berkurang jatah hidup kita. Pulsa terus kita pakai, kayak kita punya token, tahu token? Ditekan terus karena token. Semakin hari berkurang sampailah batasnya dia berbunyi berwarna air. Nggak lama pulsa habis. Apa benarnya pulsa? Bisa diisi. Nyawa habis. Selamat tinggal dunia. Makanya orang mengatakan meninggal dunia, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Mari. Ya, ketika Allah firmankan dalam surah An-Nazi'at, ada juga lawanannya. Apa lawannya? Jamaah, coba An-Nazi'at. Ada orang-orang yang menahan nafsunya. Amman. Aduh. Ini akhir-akhir tahun kita yang meroja terus. Man khafa maqama rabbi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sebelumnya ya silakan ya. Bahkan surah Abasa, wujuhu yawma idzin musra dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha, wajah yang cerah dan wajah yang kusut masat berdengung. Sudah surah ya Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani. Kembali. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban wa yanqalibu ila ahlihi. Apa lawannya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u. Surah Al-Zalzalah.
Fa'amma man, la. Coba surah apa? Atau salah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Lawannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa. Apa lawannya? Wa'amma man khaffat. Hanya juz 30 yang merupakan keringkasan dari juz-juz yang sebelumnya. Ada kalimat khairul bariyah syarrul surah dari Al-Quran yang pernah kita khatamkan selama Ramadan. Lalu kita menjumpai 10 awal Dzulhijjah baru kemarin. Kita kerjakan amal-amal yang saleh. Ada yang saum full, Masya Allah 9 hari. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah saum jangan buat status. Nah, simpan aja. Baik. Kembali surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman secara umum, beriman dengan rukun iman yang 6. Yang apa? 6. Al-iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman dengan kitab-kitab, iman dengan para rasul, iman dengan hari akhir, iman dengan takdir. Ada yang baik, ada yang sudah. Konsekuensi iman kepada Allah alangkah luas dan panjangnya. Sudah, berimanlah kita kepada Allah. Konsekuensinya termasuk wajib menegakkan sholat di masjid bagi kaum laki-laki. Segala perintah Allah dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan daripada konsekuensi iman kepada Allah. Lihat, beriman kepada sang Rasul. Apa konsekuensinya? Sangat simpel. Ketika minum dengan tangan, berimannya dengan sabda sang Rasul. Kita yakini sabda sang Rasul. Di antaranya ialah maka minum dengan tangan kiri atau kanan? Kanan. Kalau kiri? Nah, kalau kiri? Syaitan. Paling mudah kita bicara, tapi mengamalkannya susah. Paling terasa kalau makan gorengan. Gorengan, lamun cengek. Makan steak, Masya Allah, gaya untuk bapak. Awas ketusuk. Bahkan begitu lezatnya makan, subhanallah. Minum nanti jemaah dia, minum kita kanan kiri katanya, nanti kotor. Nah, biar nampak dikit sunnahnya kata dia. Pertanyaan, kalau kita mengatakan kotornya tangan, kenapa nggak sebelum minum di? Takut nanti dibilang orang nakus. Comok kata orang. Orang Melayu sama orang Minang. Enggak. Walaupun dalam kondisi kotor, biarlah gelas yang kotor daripada mengotori sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Simple. Jadi melainkan hanya orang-orang yang beriman. Namun konsekuensi iman yang lain ialah wajib ada ilmu. Itulah kita katakan tadi, setiap kita ya di waktu pagi belum terbit matahari, dan doa ini sering saya ungkapkan di setiap majelis. Mau siang, mau malam, mau tengah malam, terus. Kenapa? Alangkah ajib dan menakjubkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman, hafal semua ya, wa rizqan wa amalan. Sangat amat menakjubkan. Kenapa? Keluar dari miskatin nubuwah, keluar dari apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang mengamalkannya dan terus beliau amalkan konsekuensinya. Setiap hari beliau mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di waktu yang sama beliau mohon kepada Allah dari
ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la sudah. Lalu wa'amilus salihat. Wa'amilus, hampir jarang kita jumpai sebutan kalimat amanu tanpa wa'amilus salihat. Hampir jarang. Berarti apa? Kebanyakan ayat yang Allah firmankan ketika menyebutkan amanu ada wa'amilus salihat. Para ulama telah mengatakan bahwasanya jika dipisahkan amanu, berarti apa? Sifatnya ialah merangkup amal atau mencakup amal yang batin, amal qalbi dan amal zahir jawarih. Sebagaimana kalau disebutkan kalimat iman dan Islam bersatu. Islam ialah amal-amal yang sifatnya zahir yang tampak, al-iman amal-amal yang sifatnya di dalam atau batin, seperti i'tiqad seseorang. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh kita pada hari ini? Lihatlah, sebelum fajar kita qiyamul lail. Jamaah yang Allah muliakan, sedikit kita merenung ya. Ketika kita masuk Ramadan, masuk lagi malam-malam terakhir Ramadan, hampir kita dekat dengan Allah, hampir kita dekat dengan mushaf. Kemudian membaca Al-Quran, istighfar. Kemudian kita sebelum sahur masih kita memohon ampun kepada Allah dan berdoa. Baru kita angkatkan makanan yang telah ada di waktu Aisyah atau masak makanan baru, sahurlah kita. Wa ba'da sahur, pas di waktu azan, kemudian kita berwudu. Yang sudah ada wudu, ya bisa qabliyah di masjid, berangkat ke masjid bagi kaum laki-laki untuk menegakkan sholat fardu subuh berjamaah. Ba'da subuh ada kajian, alhamdulillah. Kagak ada yang namanya berdiam sampai syuruk, lebih kurang 1 jam. Ngapain baca Quran? Lihatlah rutinitas ini yang sangat menakjubkan. Namun sangat disayangkan ketika habis Ramadan kembali seperti sedia kala. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqamahan. Mana keindahan Ramadan, mana Al-Quran yang mampu kita baca minimal sekali sebulan. Ketika masuk Syawal terus berlalu sibuk dengan kehidupan. Berangkat kemana, luar negeri, keluar kota, luar benua. Nggak apa-apa dalam rangka untuk silaturahim. Tapi Quran yang kita baca khatam sekali ketika Ramadan, Syawal udah masuk hari yang ke-11. Baru Al-Fatihah loh. Ini musibah. Ya, mari jemaah. Janganlah kelezatan, kesyahduan, kenikmatan dan kelezatan beribadah ketika Ramadan habis ketika malam takbiran. Dan terasa sekali Bapak Ibu sekalian di malam takbiran. Yang lebih hebat ialah ketika waktu fajar di hari pertama Syawal, saf-saf pun berkurang. Malamnya tadi kita malam takbiran, jangankan qiyamul lail, witir 1 rakaat saja lewat alias 14. Kita berkadang makan perut kenyang, kemudian tidak lepas daripada HP yang kita pegang dan sibuk menghadiri 30 grup WA. Hanya mengucapkan minal aidin wal faizin. Semua kita perbuat, iya. Yang tidak juga, alhamdulillah. Tampakkanlah ummahat wa akhwat wa ikhwan hasil kita beramal penuh, full ketika Ramadan. Di Syawalnya berlalu, Dzulqa'dah berlalu, Dzulhijjah hampir-hampir berlalu. Ini yang saya maksud tadi ialah mari kita renungi akhir tahun ini jemaah. Sengaja saya membaca surah Al-Asr karena ini tentang masa. Sungguh merugi orang-orang yang tidak memiliki 4 hal ini. Alladzina amanu, ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus,
Yang ketiga ialah watawasau bil haqqi. Ya watawabis sabr. Jadi orang yang telah amanu dan dia beramal saleh, maknanya sangat luas. Wabil khusus ketika bertetangga, berjiran. Ya, kemudian ketika kita parkir mobil di depan rumah orang, walaupun dia tetangga, walaupun besan sendiri, tapi parkirnya 2 jam, 10 jam. Ketika mau keluar mikir-mikir, wah ini besan gua. Ya terpaksa sih kita berangkat naik motor. Kehujanan, masuk angin. Lebih-lebih ketika kita, walaupun hal yang baik, nyetel merontal dari rumah kita pakai TV, langsung full bergema suara ceramah Syekh Fulan atau kajian Syekh Fulan, nggak cocok. Qiyamul Lail, Masya Allah, pakai mic kecil. Untuk apa? Apalagi yang bisa 2 ibadah yang besar, sunnah statusnya, siangnya dia saum, malamnya qiyamul lail. Sibuk dengan apa? Status. Alhamdulillah ya Allah, saya panjang qiyamul lail dan panjang juga saum. Apa yang ditunggu dari status ini? Yang lihat kayak mata itu. Yang lihatnya banyak, 4.000 orang yang lihat. Wah, sama orang ketika dia masukkan berandanya di kolom-kolom Facebooknya, dia cari para komentator alias netizen. Tapi ingat, tidak semua netizen Z. Paham? Itulah di antara kesibukan kita jemaah. Mari ya sungguh ya merugi sekali semakin bertambah tahun, berkurang jatah hidup kita. Belum lagi kita mendidik anak-anak kita, bahkan mendidik diri kita, jiwa kita. Ilmu yang kita pelajari ini belum sepenuhnya kita amalkan. Yang kita amalkan belum tentu kita lagi yang namanya istiqamah, komitmen. Komitmen belum sampai pada puncak tertinggi, yaitu keikhlasan di dalam mengamalkan. Hanya mempersoleh diri sendiri, hanya mengamalkan amaliyah yang sifatnya hablum minallah, hablum minannas. Banyak orang belum bisa. Orang yang pertama dan lebih awal kita berbuat baik dengannya ialah ummuka, thumma man? Abaka. Ibumu lalu bapak. Kemudian mertua kita. Atau ada timbal balik, suami kepada istrinya, istri kepada suami. Di rumah tangga yang terus kita lalui setiap saat. Ketika berangkat suami, kemana istri? Kerja juga di lain kantor. Anak-anak, ketika istri tinggal di rumah, apa yang dikerjakan di rumah? Subhanallah, ada amanah besar wahai ibu. Jagalah 3 hal. Ya, harta suami, titipan suami, dan anak-anak suami. Tidak mampunya kita mengajar anak-anak suami tadi, ya anak sendiri. 2 hal menikmati faktornya. Yang pertama ialah keterbatasan ilmu, yang kedua keterbatasan sarana pendidikan. Dari mulai ya PAUD, summa TK, summa amma ba'd. Kita berserahkan pada lembaga pendidikan. Sayang sekali Keman, kata orang Jawa Timur, pahala besar pendidik anak kita serahkan kepada guru-guru tersebut. Wahai para ibu sekalian, ya para umat, kejarlah pahala itu. Dengan kita mengaji di tempat ini, saya harapkan ada ya kajian tauhid yang utama dan manhaj fiqih, lalu kemudian tahsinul Quran serta tahfizul Quran. Keberkatan tanpa tiada, tanpa terasa wahai umat. Kemarin kita sudah menyudahi anak-anak SD kelas 6 tersebut. Wisudalah mereka. Terus terang dia mereka belajar 2 tahun di Ma'had Darussalam, 4 tahunnya dahulu belajar di rumah saya, homeschooling. Udah naik tingkat SMP.
Apa keberkahan itu? Cukuplah kita merasa puas mereka telah hafal selama 6 tahun 5 juz Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan ini. Jadi melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa di antaranya amal saleh? Kita bertetangga, berziarah, ya, silaturahim, saling mengunjungi. Ketika momen yang paling penting 2 hal, ya, mengunjungi orang sakit, lalu mengantarkan jenazah. Merupakan hak sama muslim yang Nabi sabdakan, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak sama muslim itu ada 6. Termasuklah ketika wa idza marida fa'uduhu, ketika dia sakit kunjung. Wa idza mata fatba'hu, ketika meninggal dunia iringilah jenazahnya sampai ke kuburan. Wa tawassaw bil haqqi. Apa artinya? Kalimatnya berita, tapi mengandung makna berita. Hendaklah kita, ya, antara amanu wa amilus salihat, hendaklah kita saling memberikan wasiat, pesan, pencerahan, ya, tentang hak. Tentang apa? Mempertahankan yang hak, mengerjakan yang hak, menyampaikan yang hak, bahkan menyebarkan yang hak. Itulah Islam. Diikat dengan yang keempat, ialah semakin sempurna. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Alangkah butuhnya sabar di hari ini. Sabar termasuk melihat di layar kaca bagaimana Zionis Yahudi super bejat. Orang lagi sholat Id, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rata dengan tangan. Tidak ada kekejaman selebih ini. Kalau kita yang baca pernah sejarah, ya, ada 3 manusia yang pernah membunuh 3 juta manusia. Hitler, Stalin, dan siapa? 3 juta manusia. Masih taraf kewajaran. Kenapa? Masa perang. Yang dia bunuh ialah tentara plus rakyat jelata di Gaza. Tangan kosong, anak-anak, dan pemberhangusannya bukan lagi manusia, bukan pangkal atau sumber senjata, gudang peluru, bukan. Semua sarana. Lalu begitu hebatnya hari ini, semua negara mencekamnya. Dia santai, si Bunyamin Netanyahu ini iblis berwujud manusia. Kalau berlebih saya maaf, biar sudah peri kemanusiaan sudah hilang, bahkan peri kehewanan sudah pun tewas, peri ke binatang buasan sudah hilang juga. Yang ada ialah peri keiblisan. Jemaah, sedih, dan siapa yang tidak sedih? Bergemuruh, bersabarlah kita. Hanya bisa melihat di layar kaca, lalu berkaca-kaca mata kita menangis, mengambil 5 jari, mengurut dada. La haula wala quwwata illa billah. Teman kita nanti khawatir nanti Bapak Ibu sekalian, kapan di yaumil mahsyar, disidang oleh Allah. Wahai manusia yang tinggal di galaksi, apa peran kalian terhadap manusia yang di Rafah tahun 2024? Apa yang kita jawabnya? Ya Allah, hanya doa saja. Yang mana Allah tunggu makhluk atau manusia Indonesia yang super aman ini, ya, Allah timpakan, Allah berikan nikmat yang sangat besar tadi. Adakah di antara orang-orang yang pandai bersyukur? Sama halnya orang-orang ditimpa musibah, adakah orang-orang yang sabirin? Sehingga jemaah, berita-berita yang kita dapatkan, lebih-lebih ketika peperangan di Yaman,
Banyak orang dari Yaman, dari Suriah, mereka ingin mendiami bumi NKRI. Muslim mereka alhamdulillah. Tapi sangat sayang sekali ya, orang yang di Rohingya ketika masuk ke Aceh saja ditolak kembali. Kita tak tahu Allah ada apa masalah. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, dari kajian ini masih kita simpulkan bahwasanya ya apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengomentari surah Al-Asr ini dan tertuang dalam kitab Al-Usul Tsalatsa. Betul? Beliau mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah ke muka bumi ini bagi makhluknya, jin dan manusia, hanya surah Al-Asr saja, maka cukup bagi mereka. Lalu dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Tsalatsa. Kata beliau maksudnya ialah peringatan bagi manusia dan jin jika mengamalkan empat hal tadi, lalu berpegang teguh dengan empat hal tadi, cukup bagi mereka. Namun Allah turunkan Al-Quran 30 juz. Allah sampaikan melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak tentang semua kebaikan dan tentang semua keburukan. Kebaikan diambil, diamalkan, keburukan diketahui, ditinggalkan. Sudah? Sehingga apa? Sempurna kalau kita mau belajar. Menjadi orang yang amanu wa amilus shalihat. Amana wa amila. Orang yang beriman kepada Allah dan ada ilmu yang dia miliki, lalu dia mengamalkan amal yang saleh. Mari, ya Bapak sekalian, ya mungkin panjang bicara, tidak ada baiknya. Sehingga orang Arab mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik bicara itu ya sedikit tapi bermakna dalam. Inilah yang kita bahas. Hanya 3 ayat surah Al-Asr. Barang siapa yang membacanya, mengamalkannya, cukup baginya untuk berpegang teguh menjadi orang yang saleh dan salihah. Lalu apa kita biarkan ya begitu banyak surah-surah yang lain, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran tanpa kita pelajari? Tidak. Dan kita belajar di sini dan dimanapun, ya kita selalu mengatakan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, dari muqaddimah kita ini, mari kita pahami betul-betul dalamnya surah Al-Asr. Ya sebagaimana kita telah sampaikan tadi bahwasanya komentar Al-Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak turunkan hujjah bagi makhluknya, jin dan manusia, melainkan hanya surah Al-Asr, maka cukup bagi mereka. Yaitu apa? Peringatan keras dari Allah, innal insana lafi khusr. Lalu kita pun keluar dari kerugian yang nyata itu dengan mengamalkan 4 hal. Alladzina amanu wa amilus shalihat, sudah 2, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Sampai kapan? Sampai zuhur. Masya Allah, masih pertanyaan Pak Mufti. Baik. Waktu sudah cukup. Sampai jam 11. Tadi ada telat. Setengah aja. Harus saya bayar. Baik, ya, tidak ada orotan akar pun jadi. Gitu ya. Dan pepatah Arab mengatakan ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Sesuatu yang kita tidak dapat secara utuh, jangan tinggalkan semua. Ambil apa yang bisa, raih apa yang mampu. Ada 3 pertanyaan yang datang ke meja kita, semoga mampu kita jawab. Jika tidak, silakan kepada yang lebih alim dari ustaz-ustaz kita. Yang pertama ialah bagaimana cara memaksimalkan mendidik anak di rumah. Baik, kaji dan parenting, karena dia penting. Dan banyak sekali ya teman-teman yang sudah menggeluti dunia pendidikan.
Saya pun sempat masuk jamaah, tapi ya agak puyeng juga. Karena kuliah saya nggak nyambung. S1, S2 bagian hukum, S3 pendidikan. Nah, tapi ya, yang penting terus belajar. Intinya ya umat miliki bekal dahulu. Apa bekal yang paling utama? Akidah plus manhaj yang lurus, fikih dasar, contoh ya cara berwudu yang tepat, kemudian doa ba'dal wudu, kemudian mengerti 5 hal tentang syurutus shalah. Nah, paham tentang apa? Arkanus shalah. Ini dasar, fikih dasar namanya. Lalu kemudian Al-Quran. Anda pernah lihat di status teman di sini, di mana TK sahabat? Di mana TK sahabat? Baik. Nah, itu saya takjub lihat di dekat SMP 12. Alhamdulillah. Nah, saya takjub dengan anak TK itu sudah menghafal matan Tuhfatul Atfal. Tuhan, ini kemajuan yang luar biasa. Dan di mana-mana sekarang dia ini menggeluti menghafal 2 matan. Mohon maaf ya ibu-ibu, bukan mantan ya, matan. Atau mentan enggak juga. Matan. Seharusnya. Tipis sekali hanya 65 bait. Tuhfatul Atfal atau yang lebih berat atau lebih panjang, matan Muqaddimatu Al-Jazariyah. 106 bait. Subhanallah. Ya, lalu lihat pakaian-pakaian. Dan subhanallah, Afif ya, bisa tahu dia ini santri kita Afif sudah hafal Quran. Bagus salam TK kemarin kita wisuda. Alhamdulillah di status ini, mohon maaf bukan status kebilan. Ada yang mengomentari status dari status WA istri saya yang dulu pernah dia ngaji online selama 2 tahun di Mekah. Online, bukan offline. Apa kata teman-temannya yang menjadi guru tahsin di Masjidil Haram? Ya, kata beliau ajaban, menakjubkan luar biasa. Indonesia berpakaian seperti ini. Anak kelas 6 dan mudarrisat, guru-guru perempuannya, ustazahnya melebihi pakaian kita orang-orang Saudi. Nah, ini pendidikan tanpa terasa. Dan alangkah bahagianya kita ketika melihat anak-anak tersebut yang dahulunya masih alif ba ta iqra 1. Ketika dia TKA dan TKB masuk 2 tahun, tamat diwisudakan minimal hafal 1 juz. Kita kadang-kadang coba baca surah Al-Insyiqaq. Allahu Akbar. Kadang kita membaca surah Al-Kafirun juga hati-hati. Al-Kafirun. Kenapa? Iya, muter-muter. Wala antum wala ana wala antum. Berarti apa? Alangkah bahagianya. Oh, bukan anak saya, Ustaz, cucu. Dan hari ini dia coba lihat perkembangan sekolah-sekolah Islam. Alhamdulillah punya label, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Bukan hanya kita hanya mengkhususkan sunnah atau salafi. Justru kekurangan guru. Guru yang sudah ada saja, mohon maaf, belum sampai target yang seharusnya. Contoh, kita ingin guru matematika. Banyak. Ketika kita ada wawancara, coba baca Al-Fatihah, Ibu. Saya pejam mata saya. Wih, ya Allah itu. S2 bagus, tapi bacaannya Allah. Nah, semoga Allah dengan kajian kita ini tergeraklah hati kita. Akankah kita pisahkan Al-Quran dari tenggorokan kita? Yang kita baca minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu minimal pisah.
Baik, apakah kita wahai kaum bapak-bapak hanya mendengarkan Quran menjadi makmum? Betul, 5 waktu atau 3 waktu dengar imam. Ketika tahajud atau qiyamul lail, ini Al-Quran. Sudah bagus sekali pertanyaan. Mendidik anak di rumah, sebab anak-anak ya kalau saya ajak ngaji, hafalannya susah menurut. Padahal susah menurut dia. Padahal kalau di sekolah dengan gurunya lebih menurut, kecewa lah kita. Tapi jangan panik-panik gitu. Merintih kita di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabbi, kalah saya dengan guru anak saya. Dan juga mohon maaf para ummahat, ini ummahat yang bertanya, kemampuan kita ini, kita S3, tapi ilmu dunia. S3 kita bagian buat uang, kurang apa? Sudah. Tapi ketika anak itu umi atau mama atau bunda, bun, tolong simakkan surah An-Naba. Dikasih mushaf. Mohon maaf, sini nggak ada, mungkin sana. Dia cari mana anak pak? Subhanallah, mana? Ketika si ibu ngomong, nak, anak di mana? Jatuhlah di mata anak itu. Kasihan ibu gua, anak belum dapat. Artinya apa? Cobalah kita punya sedikit kemampuan tentang Al-Quran ini. Nah, ketemu anak pak, lalu ketika anaknya membaca sudah jauh, lalu kita stop, mana? Allahu Akbar. Lihat saya. Artinya apa? Mohon kemampuan kita ummahat juga, dan sangat bersyukur pihak lembaga, pihak sekolah, apalagi yang namanya full day atau hanya sampai zuhur. Ba'da zuhur dia asar istirahat, wa ba'da asar itu kemana dia belajar? Terpaksa panggil guru privat. Kalau orang punya bonus. Sudah. Malam hari ba'da maghrib. Ini hari ini kita ada hadapan dengan libur 1 bulan full. Tanggung jawab siapa? Mari ya para ummahat dan akhwat dan ikhwat yang muliakan, ya tanggung jawab kita bersama. Tadi ya kenapa bersama gurunya sangat menurut, sudah terbentuk. Di rumah kita katakan ayo kita baca, kita pegang HP. Ayo kita baca sama-sama, ya murajaah, tapi kita masih masak. Beda kondisi dan beda suasana, sehingga belum terpatri di hati anak, kecuali guru yang mengatakan ayo anak-anak kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anfa'ni. Bisa. Atau ketika guru mengatakan Allahumma inni as'aluka ilmu di rumah kita, silakan kalau mau tahu, coba masuk 1 hari saja ke dalam kelas. Dari itu saya harapkan kepada semua ummahat wa akhwat dan para wali-wali santri, ya marilah pandang guru itu orang mulia, orang berjasa. Kalau kita ukur-ukur dengan dia keuntungan dunia alias gajinya guru, janganlah. Malu kita. Saya ulangi ummahat wa akhwat, malu kita. Enggak sebanding dengan apa yang kita berikan dari apa yang mereka berikan kepada anak-anak kita. Baik, kemudian apa ada cara yang efektif memaksimalkan waktu di rumah mengajak belajar bersama anak-anak? Cobalah, simple aja. Satu aja ummahat, biasakan diri kita yang pegang Al-Quran. Kalau udah kita pegang WhatsApp, anak lebih cerdas dan lebih mantap. Dan sekarang ada istilah baru, ya apa Pak? Sekarang ketika dibuka HP ada istilah baru. Ya, kita kadang-kadang bingung bolongi kata-kata yang tidak baik. Bahkan ketika anak kita bernamanya bagus Abdullah, ketika dia 2 hari temannya bertetangga, pulang ke rumah udah berubah namanya. Sidul. Betul. Subhanallah.
Kita lah orang yang sangat cemburu, sangat apa? Ya, apa namanya? Antusias mendidik anak-anak kita. Bahkan kerisauan hati kita ini dalam rangka mendidik anak-anak kita. Kemudian ada pertanyaan kedua, barakallahu fikum jami'an, lumayan panjang. Bagaimana hukum seorang ibu RT yang menjadi pengurus DKM, pengurus kajian, mengajar ngaji anak-anak belajar tahsin, tapi insya Allah bisa atur waktu untuk keluarga dan suami, izinkan. Baik, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagus, dan bagus sekali ada ibu RT ini penguasa setempat yang punya otoriter untuk mengatur. Berarti apa? Dia mampu untuk mengajar dan dia ahli ya mengajar. Bagus kan? Udah ada pernyataan dari ibu ini bertanya, dia mampu mengatur waktu keluarga dan suami pun mengizinkan. Silakan. Intinya belajar dan belajar teruskan, jangan berhenti sampai kita wafat. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semoga saya untuk menjawab soal yang ketiga ini. Di grup WA ada masalah sama adminnya, di admin. Kata-katanya tidak enak, lalu anak jawab. Alhamdulillah, semoga menghapus dosa-dosa saya, dapat transfer pahala gratis. Semoga Allah membalasmu sesuai dengan perbuatan. Pertanyaan, ucapan anak ini benar apa salah? Benarlah. Kalau udah di grup ada beginian, jangan terang-terangan, Jafri. Sudah tidak mempan dengan Jafri, datangi rumah. Atau sebaliknya, undang di rumah kita. Yang banyak di grup ialah semua orang ketawa ke TV, tapi ada yang sakit hati. Kita hari ini, zaman ini begitu mudah, sensitif dan sangat mudah apa? Tersinggung. Ada juga ya, anak termasuk orang di grup banyak sepi dan senyap. Dia hanya membaca yang ada. Komentar takut. 3 hal yang paling ramai, yang wafat doa, anak yang meninggal juga didoakan, yang lahir dan mendoakan, ketika sakit syafaat. Cukup. Sehingga kita kadang-kadang mau komentar salah. Bahkan mau komentar ada yang lebih alim dari kita. Ini namanya adab bersosmed. Dan tentunya admin orang yang baik, orang yang tahu dan bersabar. Apa tujuan kita membuat grup? Untuk silaturahim, jika dia kerabat, dan saling berziarah lewat medsos jika bukan ada hubungan tali darah, kemudian untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, lihat bagusnya kita punya grup WA dari 30 grup. Share kajian, yes. Besar pahala. Baik. Kemudian kita sudah berusaha minta maaf, telepon tidak diangkat, WA tak direspon. Apa sudah gugur kewajiban kita? Insya Allah gugur. Yang terbaik ialah datangi rumah, bawa hadiah banyak-banyak. Kalau dia mampu lagi, kasih dia hadiah umroh gratis. Demi apa? Kalau kita yang bersalah ya, tapi dia mengatakan saya akan terima maafmu dengan syarat. Ngeri kali. Baik. Janganlah begitu sadis. Dia wahai umat, ikhwan kadang-kadang. Tapi ada orang perasa. Perasa itu sampai dia berkorban dengan perasaan. Berkorban sembelih kambing atau sapi. Dia korban perasaan. Lebih-lebih sang guru atau di banyak masalah. Tadi saya dengar dari istri saya, banyak masalah di sekolah. Ketidakcocokan dalam memberikan kebijakan, komentar. Saya ada teman khususnya, dia Jabriyat, 2 jam Jabriyat, 40 halaman. Kenapa? Curhat. Untuk apa? Yang ujungnya ialah ghibah sana sini, membongkar aib, tapi dia lupa aib.
Nah, apalagi sudah malam-malam, Allah musta'an. Mari ikhwan sekalian, termasuk kesibukan kita yang banyak merampas waktu berharga kita ialah di sosmed. Betul kita diajak untuk bergrup, 30 grup, likulli grupin. Setiap grup ada 300 orang. Kalau kita dagang, oh masya Allah, zin, bagus itu. Tapi kalau kita ustaz, lalu menjawab pertanyaan, pegel kita punya jari jemari. Mari juga ada at-tafahum yang saling kita memahami kondisi orang lain. Jika kita jawab enggak dijawab. Mungkin dia timbullah sifat yang baik, husnul dzan, berbaik sang. Mungkin dia tidak ada sinyal, tapi contreng dua Pak Ustaz. Mungkin dia belum ada waktu untuk menjawab, dia baca ya. Atau dia berpikir panjang apa jawabannya. Ada pertanyaan kadang-kadang ummahat ikhwan sekalian butuh 2 jam. Ya, bahkan 2 hari. Sudah. Ya, jadi kita menjawab bukan seperti ujian benar salah, salah benar enggak. Dan juga kalau tidak dijawab oleh ustaz, jangan langsung suudzon. Nah, banyak urusannya. Kecuali dia hidup, khusus menjawab pertanyaan. Namanya mufti. Lain. Ada itu umar dia mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dan bertambah pertanyaan. Oh, ya Allah, bagaimana cara menasihati anak yang selalu tidur larut malam? Semua kita mengalami. Ketika anak libur pondok dan libur sekolah. Nah, kalau bisa minta kepada anak tersebut, jangan kunci pintu dari dalam. Berarti apa? Kita kunci dari luar. Yang tepat ambil kunci. Lalu apa yang membuat anak kita ini ia lama di dalam rumah? Ketika bangun subuh, bukan susah, angel, bergel lisan kita, berteriak kita mau pecah di dalam pintu kamar digedor. Kadang-kadang keluarlah kata-kata yang tidak baik, ungkapan yang tidak terpuji, kalimat-kalimat yang kurang baik. Percuma dipondoi. Ini masalah serius, ya mohon ya ajak diskusi. Tidak baik bergadang. Ya, dan Nabi kita tidak pernah bergadang sepanjang malam kecuali 10 malam terakhir mau itikaf. Dan ya ini rumah ya serius ya. Dan seriuslah untuk menanganinya. Ala kulihan, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu tidur malam alias bergadang hingga waktu subuh sulit dibangunkan. Ia sampai sholat tahap subuhnya di rumah. Kalau dari rumah, qobliyahnya lewat. Sudah hingga saya merasa ia lalai dalam mendidik anak. Enggak lalai. Coba tingkatkan lagi. Diajak berdialog, ambil kadang-kadang HP ini. Kita ya ajak berziarah ke rumah ustaz atau ke tempat-tempat yang ya sifatnya ada edukasinya. Jangan dia dibagi HP, kunci kamar. Wah, mau makan dia GoFood. Apa yang dia butuhkan COD. Dia hidup dengan DM-nya, dengan teman-temannya. Tahu DM? Iya, dunia masing-masing. Kita biarkan berdosa kita sudah qamatis shalah di luar sana. Dia masih Fulan ya si Fulan masih pakai huruf ain. Enggak ada. Alhamdulillah ya. Apaan sih? Luka hati kita. Betul enggak? Sakit hati kita. Tapi itulah anak kita. Jangan doakan keburukan. Dan kita harus menyelami dunia ini. Dunia anak-anak kita ajak berdiskusi, ajak mungkin makan di luar, atau undang teman-teman dia yang saleh. Ajak dia. Ya, dan banyak. Semoga Allah berikan kita anak yang saleh. Amin. Terakhir, apakah saya boleh menjual dagangan orang tua saya
kalau modalnya, duitnya mengambil duit riba, ya tinggalkanlah. Riba berbahaya, akhwat. Tinggalkannya. Semoga kita diberikan harta yang halal, rezeki yang halal, diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Semoga ada manfaatnya dari yang sedikit ini, dan saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik, kata-kata yang tidak cocok, saya mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok di hati, ambil, amalkan dan puji Allah SWT. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.